Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3501 Bunuh Ye Junlin dengan Perampokan Ilahi. Gong Qianqiu berdiri di tengah pusaran super di gletser Antartika. Makan dimulai. Gong Qianqiu mulai menelan langsung di bawah pusaran. Energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual terus-menerus ditelan oleh Gong Qianqiu. Masuk seperti lautan luas. Saat kekuatan Gong Qianqiu meningkat, menelan menjadi semakin menakutkan. Melahap terlalu cepat. Sekarang bahkan jika Zen Moshi dan Tianxi Mansion bereaksi, itu tidak berguna. Tidak ada gunanya bahkan bagi Ye Junlin untuk bereaksi. Saat itu dia sudah melahapnya. Tidak ada gunanya datang. Terlebih lagi, dia memiliki 3 asuransi. Ye Junlin tidak bisa datang bagaimanapun caranya. Tidak ada gunanya datang. Belum lagi tidak datang. Kuat. Gong Qianqiu semakin kuat dengan kecepatan ekstrim. Semakin kuat, dan napasnya membubung ke langit. Kecepatan dan proses dia menjadi lebih kuat adalah keajaiban. Tidak ada orang lain yang pernah mendengarnya. Menakutkan sampai ekstrim. Dalam waktu yang sangat singkat, setengah dari vena spiritual super yang tidak lengkap ini ditelan. Seluruh pribadi Gong Qianqiu juga telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Dia bahkan tidak memikirkannya sendiri. Akan sangat kuat. Terus menjadi lebih kuat. Untungnya, Gong Qianqiu dengan sengaja mengendalikannya. Jika tidak, nafasnya saja yang akan meledak. Itu adalah adegan yang mengejutkan. Itu dengan cepat ditelan hingga 3/4. Masih tidak ada yang tahu. Gong Qianqiu tersenyum. Dia begitu halus. Tuhan selalu bersamanya. Dari awal sampai akhir. Dia akan berhasil. Dia tidak akan takut. Tidak akan mematuhi siapapun. Gong Qianqiu melahap vena super spiritual ini, dan tidak ada yang mengganggu seluruh proses. Sampai dia melahapnya. Tapi yang tidak dia duga adalah selalu ada sepasang mata dalam kegelapan untuk melihat dari awal hingga akhir. Hanya saja dia tidak mengetahui semuanya. Boom. Setelah suara gemuruh, Gong Qianqiu hampir menyerap urat super spiritual ini. Sisa aura tidak murni. Esensi utama telah sepenuhnya diserap. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Aku menangis di akhir. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia hampir ditemukan oleh Ye Junlin beberapa kali, dan bahkan terbunuh sekali. Dia selalu tegang. Ye Junlin menjadi mimpi buruknya. Selama nama Ye Junlin disebutkan, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan ketika sosok Ye Junlin sering muncul di benaknya, dia ketakutan. Seluruh orang hidup di bawah bayang-bayang Ye Junlin. Dia hampir pingsan. Satu-satunya ide adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, ke titik di mana dia bisa menantang Ye Junlin. Kalau tidak, ini akan menjadi iblis hatinya yang konstan. Berlama-lama. Saatnya akhirnya tiba. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi takut pada Ye Junlin. Jangan takut ketahuan. Dia mengendalikan takdirnya sendiri. Ye Junlin, aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Gong Qianqiu-ku tidak akan lagi takut padamu. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin menjadi mimpi burukmu. Gong Qianqiu merasa pada saat ini bahwa dia bisa mengendalikan seluruh dunia. Kekuatan mengejutkan semacam itu yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia, tepat di antara telapak tangannya. Sekarang dia hanya punya satu ide, dia ingin melawan Ye Junlin. Lihat apakah dia bisa menghancurkan Ye Junlin. Menurut perkiraan Gong Qianqiu, sekarang dia telah melampaui Ye Junlin. Tapi seharusnya tidak lebih dari itu. Bisa membunuh Ye Junlin, tapi tidak mudah. Tapi semua ini sudah cukup. Dia hanya perlu berhenti takut pada Ye Junlin. Dia memegang kesengsaraan suci di tangannya, dan dengan pukulan ringan, dia langsung membelah tempat itu menjadi 2. Pedang yang bagus. Itu benar-benar pedang pamungkas. Aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku sebelumnya. Aku hanya bisa sekarang. Gong Qianqiu memegang malapetaka ilahi di tangannya,
merasa bahwa dia bisa memotong Ye Junlin menjadi dua dengan satu pedang. Raja Iblis Pamungkas lahir. Ye Junlin, aku akan membunuhmu dengan pedang ini. Jelas tidak rugi mati di bawah pedangmu sendiri. Hahaha. Bab 3502 Xiao Feng. Terima kasih banyak. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Semua ini sangat berterima kasih kepada Ye Junlin dan orang-orang di sekitar Ye Junlin. Merekalah yang membuatnya. Ye Junlin, aku akan membalasmu satu persatu. Terima kasih atas kebaikan dan kebajikanmu. Aku akan mengirimmu ke surga. Mulut Gong Qianqiu terangkat, memperlihatkan senyum iblis. Dan aku sampai hari ini, Xiao Feng, kamu telah memberikan kontribusi besar. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat seberapa jauh aku telah tumbuh. Aku akan membiarkanmu hidup dalam penyesalan yang tak ada habisnya selama sisa hidupmu. Xiao Feng, terima kasih banyak. Segala sesuatu tentang saya tidak dapat dipisahkan dari Anda. Jangan khawatir, hal-hal menarik masih akan datang. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Xiao Feng, yang hampir menendangnya di awal, mendorongnya ke titik ini. Aku tidak bisa membayangkan. Untungnya, dia tidak langsung menolak seperti yang dia lakukan dengan pria lain. Dia hanya tertarik pada monyet di dunia luar. Saya tidak berharap yang satu ini tertarik dan membiarkannya sampai di tempatnya sekarang. Tak terbayangkan. Gong Qianqiu terus berbicara tentang Xiao Feng. Xiao Feng, yang berada jauh dari base camp, terus bersin. Aku takut Qianqiu memikirkanku. Aku terus bersin. Tentu. Qianqiu pasti merindukanku seperti aku merindukannya. Hanya saja dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam keadaan darurat sekarang. Xiao Feng tersenyum manis. Saat berikutnya, Gong Qianqiu benar-benar berinisiatif untuk menghubunginya. Ini membuat Xiao Feng hampir bahagia. Persis apa yang saya pikirkan. Qianqiu selalu mencintai dan merindukan dirinya sendiri. Hanya saja aku terlalu takut pada tuannya. Apa yang terjadi dengan Qianqiu? Xiao Feng bertanya dengan penuh semangat. Tidak ada. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Berita tentang Gong Qianqiu datang. Xiao Feng tercengang. Apa yang telah terjadi? Terima diri sendiri tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Qianqiu? Xiao Feng bertanya dengan curiga. Aku hanya ingin berterima kasih. Tanpamu, aku akan berada di tempatku hari ini. Ini semua berkatmu untuk sampai ke tempatku sekarang. Semua tentangku begitu indah sekarang. Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Sebelumnya, aku benar-benar bertemu orang yang tepat. Jika aku tidak bertemu denganmu, bagaimana aku bisa sekarang? Aku sangat bersemangat. Xiao Feng, aku benar-benar berterima kasih banyak. Tanpamu, aku bisa hidup. Hahaha. Dengan Anda, saya memiliki apa yang saya sekarang. Hahaha. Gong Qianqiu dengan panik mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Feng. Xiao Feng tidak bisa dijelaskan. Ada yang salah dengan Gong Qianqiu hari ini, dan suasana hatinya terlalu tinggi. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa dia telah memberinya kesempatan besar. Tapi Xiao Feng mengerti maksud Gong Qianqiu. Ini mungkin mengatakan bahwa bertemu dengannya berarti bertemu dengan orang yang tepat. Ini menunjukkan bahwa Gong Qianqiu percaya dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang tepat. Ini dia yang dia cari. Cintanya pada dirinya sendiri sangat dalam. Gong Qianqiu tidak bersyukur. Ini adalah ekspresi cinta yang menyamar. Benar saja, omelan sengit pada dirinya sendiri sebelumnya sepenuhnya karena tuannya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Hubungan antara keduanya tidak terpengaruh sedikit pun. Dia selalu menyukai dirinya sendiri. Diperkirakan di masa sulit ini, saya akan semakin mencintai diri sendiri. Xiao Feng, aku berterima kasih banyak. Jangan khawatir. Aku akan mengejutkanmu satu demi satu di masa depan. Dan Tuan, Junjun, dan yang lainnya. Aku akan memberimu kejutan. Segera. Gong Qianqiu tidak sabar untuk mengetahui ekspresi Xiao Feng setelah dia sepenuhnya terekspos. Pasti menyenangkan, kan?
Dia benar-benar menantikannya. Ini adalah mahakaryanya. Saya percaya hari ini akan segera datang. Xiao Feng mengira Gong Qianqiu akan mengikutinya untuk menemui tuannya. Karena itu, dia sangat bersemangat. Qianqiu, aku akan menunggu kejutanmu. Aku akan menantikannya. Xiao Feng tidak akan pernah membayangkan kejutan apa yang akan terjadi. Saat itu, kurasa sudah terlambat baginya untuk menangis. Bab 3503 ini adalah sebuah cerita. Benar saja, Qianqiu adalah orang yang akan menemaniku sepanjang hidupku. Suasana hati Xiao Feng meningkat pesat. Selanjutnya, perkenalkan Gong Qianqiu kepada guru dan yang lainnya. Jangan khawatir lagi. Xiao Feng sangat bersemangat, dan bahkan menyenandungkan nada kecil. Xiao Feng, ada apa denganmu? Suke selalu merasa aneh ketika melihat penampilan Xiao Feng. Beberapa waktu lalu, dia sekarat. Akibatnya, itu menjadi sangat menarik sekarang. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada hal yang membahagiakan? Bagikan, kata Suzaku sambil tersenyum. Xiao Feng hendak mengatakannya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus melindungi Gong Qianqiu untuk saat ini, dia menolak dengan tiba-tiba. Lupakan saja, kamu akan tahu nanti. Aku akan segera membagikan kabar baik ini padamu. Suzaku bertanya tanpa sadar, mungkinkah wanita di Departemen Sihir Kota menerimamu? Xiao Feng tidak menyangka Suzaku menebak dengan sangat akurat. Langsung ditebak. Melihat penampilan Xiao Feng, Suzaku tahu bahwa tebakannya benar. Ceritakan secara spesifik. Jangan coba-coba berbohong padaku. Aku yakin tebakanku benar. Kata Suzaku dengan pasti. Xiao Feng tak berdaya dan hanya bisa menjelaskan. Sebenarnya, ini tidak seperti penerimaan. Hanya saja dia mengabaikanku sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba mengabaikanku. Aku secara alami senang. Wajah Suzaku menunjukkan sedikit kecurigaan. Kamu tidak boleh ditipu oleh orang lain, kan? Aku selalu merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Aku merasa emosimu akhir-akhir ini dikendalikan oleh orang lain. Lihat dirimu. Beberapa waktu lalu, orang-orang mengabaikanmu. Kamu tidak lagi hantu. Sekarang orang-orang peduli padamu. Sekarang, lihat betapa bahagianya kamu. Emosimu telah dikendalikan oleh orang lain. Terlalu mudah bagi orang lain untuk mencubitmu. Aku takut kamu akan digunakan oleh orang lain. Suzaku menatap Xiao Feng dengan wajah bingung. Sebelumnya, dia berpikir bahwa pihak lain menolak Xiao Feng dan tidak mau menerimanya. Tapi Xiao Feng baru saja mengatakan ini. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Xiao Feng takut dia punya cerita dengan Gong Qianqiu. Benar-benar rumit. Xiao Feng pasti menyembunyikan banyak hal. Hanya mengatakan itu juga. Xiao Feng langsung marah ketika mendengar Suzaku meragukan Gong Qianqiu yang mengendalikannya. Suzaku, jangan bicara omong kosong. Itu tidak mungkin. Dan aku juga punya penilaian sendiri. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku harap ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aku tidak akan bahagia. Dan jangan menatapku lagi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan pergi ke tuan dan memberitahuku. Xiao Feng pergi setelah meninggalkan kalimat. Sekarang dia tidak takut dengan keraguan Suzaku. Menurut Gong Qianqiu, dia akan segera bertemu dengan tuannya. Sudah waktunya untuk tidak takut. Setelah Xiao Feng pergi, kecurigaan Suzaku semakin dalam. Ini pasti bermasalah. Suzaku tidak akan berhenti. Dia akan mulai memeriksa. Langsung cek pengalaman Xiao Feng dan Gong Qianqiu. Xiao Feng tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Untuk bisa mengendalikan suasana hati Xiao Feng seperti ini, wanita ini terlalu kuat. Tidak peduli apakah dia memiliki niat buruk atau tidak. Xiao Feng berada di pihak yang tidak menguntungkan. Jika orang tergoda, masalahnya akan besar. Dan menurut Xiao Feng, dia pasti sudah lama berhubungan dengan wanita ini. Entah ada berapa banyak cerita. Sebelum menghubungi Xiao Feng, berita itu tersebar berkali-kali. Dan kemudian sesuatu terjadi. Ini pasti bermasalah.
Suzaku tidak akan memberitahu Ye Junlin untuk saat ini. Tapi dia akan terus memeriksa. Dia akan memberitahu ketika dia menemukan bukti. Tentu saja, Gong Qianqiu tidak masalah. Tidak masalah jika dia mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, dia tidak lagi takut pada Ye Junlin. Bahkan untuk membunuh Ye Junlin. Di sisi lain, Zhen Moxi dan Tianxi Mansion sudah saling bertemu. Tapi ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran super, Ye Junlin muncul. Hentikan untukku. Ye Junlin meledak dan meninggalkan medan perang. Bab 3504 beri aku wajah dan berhenti berkelahi. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Tian Shifu tercengang. Zhen Moxi juga tercengang. Ye Junlin. Saat Dugu Tuo dan Ibu Negara melihat Ye Junlin, langsung tercengang. Rencana mereka akan segera pergi. Hasilnya adalah penyabot. Mereka semua akan menarik keluar ras alien Xuanming. Ketika kedua belah pihak bertarung sampai saat terakhir, alien Xuanming akan keluar untuk memanen. Sama sekali tidak ada yang salah dengan rencana mereka. Sebelum alien Xuanming terungkap, rumah Tianxi dan divisi Zhenmo harus diturunkan secara langsung. Datang dengan kejutan. Awal dari pertempuran ini adalah untuk memenuhi rencana mereka. Tapi tepat saat pertempuran akan dimulai, Ye Junlin datang. Hentikan mereka semua. Berhenti berkelahi. Yang bodoh masih bertarung di sini. Kamu dijebak. Seseorang sengaja mencoba menabur perselisihan. Itu untuk membuat kalian berdua bertarung. Kekuatan pihak ketiga di antaranya. Saya sudah memeriksanya. Dan kekuatan ini ada di Paviliun Barat Zhenmo. Anda telah diprovokasi oleh kekuatan ini. Beberapa orang dalam kekuatan ini dengan cepat menjadi lebih kuat. Dan sekarang mereka membuat rangkaian hal ini. Adalah untuk menunda waktu dan mengalihkan perhatian. Ye Junlin segera menjelaskan. Sebenarnya, mengapa Dugu Tuo tidak mengetahui hal ini? Dia lebih memahami bahwa ras alien Xuanming adalah berita yang dirilis oleh kekuatan yang kuat ini. Kekuatan ini sangat kuat. Jadi dia harus melawan Blitzkrieg dan mengalahkan divisi setan kota dan rumah Tianxi sebelum itu. Tapi Ye Junlin datang. Rencananya gagal. Tentu saja, Tian Shifu tahu bahwa mereka pada awalnya diperlakukan seperti bidak catur, dan mereka diperlakukan tidak adil. Tetapi orang-orang mengetuk pintu. Mereka tidak punya pilihan selain melawan. Lawan. Terus berjuang. Bunuh. Serang habis-habisan. Dugu Tuo tidak ingin dihancurkan oleh Ye Junlin seperti ini. Dan segera memerintahkan pertarungan untuk dilanjutkan. Pertempuran ini harus diperjuangkan. Bunuh. Saudara. Master Sentianjian segera membunuh Tian Shifu yang berlawanan. Master Surgawi Tian Shifu juga memprakarsai sihir untuk memulai perang. Pergi. Kekuatan mengerikan meletus dari Ye Junlin. Dia akan langsung membunuh beberapa master pengawas sentian yang berada di garis depan. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat kabut darah meledak. Mereka semua berhenti. Semua telinga tuli. Tidak bisakah kamu mendengarku? Apakah kamu mencari kematian? Ye Junlin memancarkan aura agung yang menyelimuti penonton. Kedua belah pihak tidak bisa bernapas. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan hati Dugu Tuo bergetar dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Kesal Ye Junlin. Tidak ada yang punya buah enak untuk dimakan. Biarkan aku melihat siapa yang berani mengambil langkah maju lagi. Bunuh Wuxie. Ye Junlin memperingatkan. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh siapapun. Beri aku wajah hari ini. Kalian berdua pergi. Keluhan dihapuskan. Apakah Anda punya pendapat? Ye Junlin bertanya. Rumah Tianxi pada awalnya adalah bencana. Dan ketika mereka mendengar gencatan senjata, mereka secara alami tidak memiliki pendapat. Tapi, Shen Tianjian, orang kepercayaan Dugu Tuo tentu saja punya pendapat. Boom. Begitu dia membuka mulutnya, Ye Junlin segera meledak menjadi awan darah. Dia tidak bisa menanggapi komentar yang dibuat oleh orang-orang ini. Tapi bisa memecahkan orang-orang yang membuat komentar. Kedua belah pihak akan ketakutan. Oke, apakah ada yang punya komentar sekarang?
Ye Junlin bertanya. Kesunyian. Semua orang terdiam. Dugu Tuo tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia bertahan, Ye Junlin mungkin harus bersatu dengan rumah Tianxi untuk menghadapinya. Maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Oke, semuanya hilang. Beritahu aku bahwa kalian masih bertarung. Aku akan melawan siapapun yang pertama bertarung. Teriak Ye Junlin. Segera, kedua belah pihak bubar satu per satu. Tunggu dulu. Kekuatan ini ada di divisi penindasan iblis. Segera cari tahu siapa itu untukku. Ye Junlin memanggil Dugu Tuo lagi. Dimengerti. Dugu Tuo hanya bisa mengundurkan diri. Bab 3505 tidak ada yang menjadi lawannya. Dia tidak peduli siapa kekuatan ini sekarang. Dia hanya peduli dengan rencananya. Bisakah dia mengendalikan pasukan iblis dan mengekspos ras alien Xuanming? Tapi sekarang rencana itu gagal. Dia hanya bisa mendengarkan Ye Junlin. Ayo pergi. Kembali. Fokus memeriksa paviliun barat. Dugu Tuo memimpin orang kembali. Ye Junlin tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memiliki intuisi. Pihak lain telah berhasil. Melakukan begitu banyak adalah mengalihkan perhatian dan menunda-nunda. Lawan ini sangat kuat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana itu menjadi lebih kuat, itu dapat menyerap kekuatan yang begitu kuat dalam waktu singkat. Tapi sekarang, berita tentang ras alien Xuanming sengaja dirilis, dan Zenmosi dan Tian Shifu bertarung lagi. Pasti ada yang salah dengan ini. Itu berarti lawan telah mencapai titik kritis. Mungkin mulai sekarang, lawan akan datang ke alam yang sangat tinggi dan mampu melawan dirinya sendiri. Berhenti takut pada diri sendiri. Bahkan jika Anda tidak tahu situasi spesifiknya, Ye Junlin masih bisa merasakannya. Lawan ini takut menjadi sangat kuat sekarang. Tapi dia masih lambat. Lihat sebelum orang lain bertindak. Saya khawatir itu akan cukup sulit untuk dihadapi selanjutnya. Intuisi Ye Junlin tentu saja benar. Gong Qianqiu hari ini adalah kembalinya raja. Dia pertama kali datang ke kuburan massal. Apa? Kamu? Su Qingya dan ketiganya terkejut. Bahkan mata dari 10 arogansi teratas menunjukkan ekspresi mengejutkan. Ini terlalu luar biasa, bukan? Dalam waktu sesingkat itu, Gong Qianqiu benar-benar mencapai level ini. Saksi. Mereka semua adalah saksi pertumbuhan Gong Qianqiu. Tidak pernah sebagus mereka, sampai-sampai sekarang menjadi orang pertama di divisi sihir kota. Kuncinya adalah siapa yang bisa menghentikannya sekarang. Sebelumnya, semua orang masih membayangkan bahwa Zenmosi dapat menemukan Gong Qianqiu dan menyelanya. Atau lebih baik biarkan Ye Junlin menemukannya dan membunuhnya secara langsung. Tapi sekarang sudah terlambat. Lagi pula itu semua fantasi. Tidak ada yang bisa menghentikan Gong Qianqiu sebelum dia dewasa, bahkan jika dia tidak menemukannya. Sekarang, dia sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semuanya palsu. Bahkan jika Ye Junlin atau Zenmosi mengetahuinya sekarang, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Bencana akan datang. Teror yang sebenarnya akan datang. Tidak ada yang pernah mereka alami sebelumnya. Pada saat ini, Gong Qianqiu menunjukkan napasnya tanpa syarat. Untungnya, orang-orang yang hadir dilindungi. Kalau tidak, semua orang akan diperlakukan sebagai kabut berdarah. Termasuk Master Tulang yang kuat, tidak dapat menahan napas sedikit pun dari Gong Qianqiu. Lihat Gong Qianqiu lagi. Master Tulang tidak memiliki apa-apa selain kejutan. Gong Qianqiu hari ini sama setiap hari. Lebih kuat dari hari ke hari. Apalagi kali ini aku tidak melihatmu selama setengah hari. Gong Qianqiu membuat lompatan kualitatif secara langsung. Sangat mengejutkan. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di Zenmosi? Hahaha. Sekarang kamu. Aku takut Tianxi jauh lebih rendah. Aku sangat senang. Aku bisa menyaksikan kelahiran orang yang begitu kuat. Master Bond tertawa paling gila. Semakin kuat Gong Qianqiu, semakin bahagia dia. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh divisi sihir kota. Injak-injak orang-orang tinggi di bawah kaki Anda.
Gong Qianqiu tersenyum. Sayang sekali Tianxi telah menghilang selama berapa tahun. Jika tidak, sangat mungkin untuk bertarung. Master Bond menghela nafas. Tianxi dikatakan mengejar alam yang sangat tinggi dan mencari Tianmen yang legendaris. Aku tidak tahu apa dia sekarang. Wilayah apa yang telah kamu capai. Tapi aku tidak merasa sebaik dirimu. Gong Qianqiu tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Sekarang Ye Junlin masih bisa membuatku sedikit tertarik. Tidak ada orang lain memenuhi syarat untuk ini. Hahaha, kau hancur sekarang. Divisi penindasan iblis benar-benar tidak mungkin. Master Bond terus tertawa. Dia sudah melihat akhir yang menyedihkan dari Zenmoshi. Ini. Yu Feng Tianxi bahkan lebih terkejut. Berapa lama Gong Qianqiu sebenarnya menaikkan level super tinggi? Bab 3506 Rahasia Alien. Ini sepenuhnya kekuatan untuk mengendalikan dunia. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan melonjak di tubuh Gong Qianqiu. Mengerikan juga. Seolah-olah ada perasaan melihat langsung ke nadi super spiritual. Setelah pecah, seluruh dunia akan menderita. Tidak dapat menyimpan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia terbaring datar dan menunggu untuk dihancurkan sebelumnya. Lebih sekarang. Menurut ranah Gong Qianqiu sebelumnya, mungkin Tianxi bisa menghentikannya saat dia kembali. Itu tidak mungkin sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Divisi setan kota sedang menunggu untuk dihancurkan. Bahkan jika Tianxi menemukan Tianmen yang legendaris, dia akan mengejarnya ke alam yang lebih tinggi. Tapi satu-satunya yang kembali adalah Zenmoshi yang hancur. Semuanya tidak berguna. Master Bond tidak sabar. Kalau begitu mari kita mulai berurusan dengan Zenmoshi sekarang. Jangan khawatir. Aku akan merilis berita tentang ras alien Xuanming terlebih dahulu. Biarkan mereka membicarakannya dalam gelap. Gong Qianqiu tersenyum. Hari ini, dia memiliki kekuatan tertinggi, dan dia bisa membunuh siapapun yang dia mau. Tapi itu akan sangat membosankan. Tidak ada artinya sama sekali. Dia lebih suka intrik. Perasaan mengendalikan seseorang di telapak tangannya begitu menyegarkan baginya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melihat semua orang di bawah kendalinya dan saling membunuh. Ini pesta visual. Bermain di telapak tangan Anda adalah yang paling canggih. Kecuali minatnya untuk membunuh Ye Junlin, tidak ada orang lain yang tertarik untuk membunuh. Terlalu lemah. Termasuk Dugu Tuo. Tidak ada gunanya membunuhnya, apalagi orang lain. Sebelum pergi, Gong Qianqiu memandang Su Qingya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku akan membiarkanmu melihat pertumbuhanku dengan mata kepala sendiri, dan aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku membunuh Ye Junlin. Tunggu. Hari ini akan segera datang. Aku akan menggunakan pedangnya untuk membunuhnya. Dia melihat 10 talenta teratas lagi. Hah. Kamu terlihat sedih. Hehe. Kamu seharusnya senang. Itu karena aku membawa tulangmu ke ketinggian yang bukan milikmu. Tanpa aku, kamu paling banyak mencapai Yu Feng Tianxi. Intinya ini. Tapi apakah kamu melihatku sekarang? Orang pertama yang ada di kota ini sejak zaman kuno. Akarmu ada di tubuhku, yang merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Kamu harus bangga. Gong Qianqiu tertawa. Gila. Kamu adalah orang gila yang paling hebat. Tegur 10 besar arogan. Hanya saja Gong Qianqiu tertawa semakin arogan. Gong Qianqiu kembali ke paviliun barat. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan semua orang melihat perasaan semut. Bahkan Dugu Tuo dan sejenisnya adalah semut. Belum lagi yang lainnya. Qianqiu, kamu dalam suasana hati yang baik. Aku dapat melihat bahwa kamu sangat bahagia. Orang di paviliun barat mulai bertanya ketika mereka melihat Gong Qianqiu. Gong Qianqiu tersenyum dan tidak menjawab. Sekelompok semut berani bertanya padanya. Dugu Tuo sedikit cemas saat ini. Bagaimana melakukan? Melihat bahwa ras alien Xuanming akan segera terungkap, dia tidak ada hubungannya. Ibu negara mau tidak mau berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Ayo bertindak langsung. Jika Anda mengejutkan divisi sihir kota,
Mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang melawan saya akan mati. Tidak realistis bagi seluruh divisi sihir kota untuk mengikuti kita, tetapi selama setengah dari orang-orang akan mengikuti kita, dan yang lain yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Ibu negara Han Mang melintas. Dugu Tuo mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara untuk melakukan ini sekarang. Hanya dengan mengendalikan pasukan iblis secara paksa adalah kendali yang sebenarnya. Mosi. Rencana rahasia keduanya terdengar oleh Gong Qianqiu di luar. Hah. Selain ras alien Xuanming, ada ras alien lain. Ternyata semua ras alien telah bersatu untuk menyamar di divisi setan kota. Hahaha. Tapi jangan coba-coba berhasil. Aku akan membiarkan Ye Junlin menjagamu. Gong Qianqiu mengendalikan segalanya. Bab 3507 tunggu pertunjukan bagus ini. Semua akan menjadi pionnya. Termasuk Ye Junlin adalah sama. Semua akan menjadi pion di tangannya. Dia menantikan adegan ketika orang-orang ini menemukannya. Pasti menyenangkan, kan? Dugu Tuo dan yang lainnya segera membuat persiapan penuh, dan mereka akan segera mulai. Selanjutnya, Gong Qianqiu memeriksa. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya. Saya terkejut ketika saya memeriksanya. Ternyata Dugu Tuo adalah mata-mata yang sudah lama ditanam di divisi setan kota. Dia datang ketika dia masih muda, yang berarti dia dibesarkan di Departemen Sihir Kota. Alien Shen Luo adalah alien yang dihancurkan Zen Moshi. Piton besar yang menelan pola langit adalah totem ras alien Shen Luo. Awalnya, rencana alien Shen Luo untuk menghancurkan divisi penindasan iblis akan segera dimulai. Hasilnya hancur. Pada saat kritis, Dugu Tuo menyelamatkan ibu negara. Ibu negara sebenarnya sedang hamil pada saat itu, dan tentu saja anak itu bukan anak Dugu Tuo, tapi Master Ras Alien Xuanming. Pada awalnya, ras alien Xuanming dan ras alien Shen Luo bersatu dengan kuat. Master ras alien Xuanming dan wanita ras alien Shen Luo, yang sekarang menjadi ibu negara, menjadi suami dan istri. Biarkan keturunan mereka memiliki perpaduan garis keturunan yang kuat dari ras alien Xuanming dan ras alien Shen Luo. Adapun Master Klan Alien Xuanming yang dibawa pergi oleh Tianxi beberapa tahun yang lalu, dia belum ditemukan. Karena Tianxi ingin meninggalkan Zen Moshi, tetapi dia khawatir alien Xuanming akan menjadi ancaman bagi Zen Moshi. Dia tidak ada di sana. Yang terkuat dari pihak lain masih ada. Itu pasti kerugiannya. Karena itu, dia membuat janji dengan Master Alien Xuanming, dan keduanya pergi bersama. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Lagi pula itu belum muncul sejauh ini. Ada desas-desus bahwa penguasa ras alien Xuanming telah dipenggal oleh Tianxi. Ada juga rumor bahwa Tianxi dan Xuanming Alien Lord bergabung untuk menemukan Tianmen yang legendaris untuk mencari alam berikutnya. Pergi temukan beberapa kekuatan legendaris yang menghilang. Tetapi bagaimanapun juga, yang terkuat di kedua sisi hilang. Zen Moshi dan Xuanming Alien dalam keadaan seimbang. Dan kemudian alien Shen Luo dihancurkan. Untuk melestarikan darah ras alien Xuanming dan ras alien Shen Luo, Dugu Tuo mengatur identitas palsu untuk ibu negara dan menikahinya sendiri. Ibu negara juga berhasil melahirkan seorang anak, yang kini menjadi anak nominal Dugu Tuo, Dugu Xiao. Faktanya, dia adalah bos besar yang sebenarnya. Apakah itu alien Shen Luo atau alien Xuanming, mereka harus mendengarkannya. Dia adalah penguasa dari dua ras alien. Kalau tidak, bagaimana Dugu Tuo bisa memerintahkan ras alien Xuanming? Jernih. Semuanya sudah jelas. Alien yang menghilang ditempatkan di divisi iblis kota, dan mereka bekerja sama dengan alien terkuat. Ras alien Xuanming tidak melakukan gerakan apapun, ternyata melakukan hal-hal ini. Hal ini diperlukan untuk menghancurkan divisi setan kota dari dalam. Siapa yang mengira bahwa sekretaris penindas iblis adalah sekelompok alien? Siapa yang akan percaya jika itu tersebar? Apakah kamu ingin segera membuat rencana? Gong Qianqiu tersenyum. Divisi setan kota harus dihancurkan. Tapi aku harus menghancurkannya sendiri. Kalian semua tidak memenuhi syarat. Setelah Gong Qianqiu datang ke pasar hantu,
Dia ingin menyebarkan berita. Oke, beritahu Ye Junlin beritanya dulu. Biarkan divisi Zenmo lainnya tahu. Semakin kacau semakin baik. Gong Qianqiu mulai menunggu pertunjukan yang bagus. Pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Tapi semuanya ada di bawah kendalinya. Ini seperti berakting untuknya. Ini terlihat sangat keren. Tentu saja. Lihat juga bagaimana kekuatan tempur Ye Junlin. Gong Qianqiu juga mengerti bahwa baik ras alien Xuanming maupun Zenmosi tidak cukup untuk memaksa kekuatan sejati Ye Junlin. Tapi dia bisa mengatasinya. Lihat seberapa banyak Anda bisa melampaui Ye Junlin. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia berharap dia bisa menghancurkan Ye Junlin. Daripada hanya menang. Itu akan berada di bawah tekanan besar. Dia juga akan kalah. Itu harus dihancurkan. Segera Paviliun Utara menyampaikan berita tentang Xuanming alien kepada Ye Junlin. Apa? Alien Xuanming bersembunyi di divisi iblis penekan. Bab 3508 Tindakan Ras Alien Xuanming. Dugu Tuo juga orang asing. Orang yang mentransplantasi tulang saudaraku adalah putra Dugu Tuo. Ye Junlin sangat marah setelah mengetahui berita itu. Tidak heran dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Ternyata kelompok orang ini bersembunyi di Departemen Sihir Kota. Bagaimana menemukan ini? Ketika datang ke Xuanming Alien Rache, pikiran Ye Junlin datang ke gambaran menyedihkan dari 5 orang Qinglong pada waktu itu. Dia bersumpah. Tidak peduli siapapun. Mereka harus dibayar dengan darah. Akhirnya saatnya telah tiba. Pada saat ini, pikiran Ye Junlin sedang mencari balas dendam dari ras alien Xuanming. Adapun untuk menemukan kekuatan lain, dia sudah lama tertinggal. Hancurkan ras alien Xuanming terlebih dahulu. Alien Xuanming, aku ingin kamu mati. Semua orang yang terlibat akan mati. Ye Junlin menjadi gila. Segera, Li Ziran, Junjun, Qinglong dan yang lainnya berkumpul. Dengar, aku sekarang telah menemukan pijakan alien Xuanming. Segera aku akan membawamu untuk membalas dendam. Aku mendengar Ye Junlin berkata. Ekspresi 5 orang Qinglong segera berubah. Sekarang motivasi mereka adalah untuk membalas dendam atas si pembunuh dan menebasnya dengan 1000 pedang. Inilah kesempatan Anda. Semangat juang melonjak, dan niat membunuhnya berat. Ada ekspresi kemarahan di wajah semua orang. Oke, balas dendam. Ayo balas dendam. Xiao Feng juga bersemangat. Karena jawaban Gong Qianqiu, suasana hatinya sedang baik. Secara alami, dia ingin membalas dendam. Ye Junlin mengangguk. Baiklah, aku akan membawa kalian semua ke sana. Kalian akan membunuh si pembunuh dengan tangan kalian sendiri. Sekelompok orang segera berangkat. Sisi lain, Dugu Tuo dan yang lainnya harus segera memulai perencanaan. Lagi pula, itu tidak bisa ditunda. Rasanya berita bahwa alien Xuanming berada di Sentianjian akan segera diketahui. Mereka bergerak cepat. Alien Xuanming dan Master Alien lainnya telah berkumpul bersama. Dia juga mengatur segala sesuatu yang harus diatur di Departemen Sihir Kota. Misalnya, dia merasa bahwa Master yang tidak patuh semuanya tersebar, dan beberapa lainnya terkonsentrasi. Pukul saja saat itu. Ada juga beberapa trik kecil untuk membingungkan beberapa master teratas dan membujuk mereka untuk pergi ke tempat lain. Kali ini, dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Ngomong-ngomong, orang pertama yang ingin kita bunuh adalah Yu Feng Tianxi. Cahaya dingin melintas di mata Dugu Tuo. Ibu negara juga merasakan cubitan. Ada banyak orang di Departemen Sihir Kota yang mungkin mengikuti mereka, bahkan jika mereka tahu identitas mereka. Tetapi beberapa orang pasti tidak mau. Itu adalah Yu Feng Tianxi. Begitu mereka memilih untuk menghadapi Zenmosi, Yu Feng Tianxi akan menjadi penghalang dan musuh terbesar mereka. Bahkan menyabotase rencana mereka. Karena itu, orang pertama yang membunuh adalah Yu Feng Tianxi. Dugu Tuo sendiri tidak pernah bisa mengalahkan Yu Feng Tianxi. Tapi dia bisa membuat plot dan tertangkap basah oleh Yu Feng Tianxi. Segera, Dugu Tuo dan ibu negara berangkat. Ada Dugu Xiao di belakangnya. Kekuatan Dugu Xiao, yang memiliki 5 elemen akar dan tulang spiritual,
dekat dengan Dugu Tuo. Ada juga 8 ahli teratas dari ras alien Xuanming yang berpakaian sebagai anggota Sentianjian. Sekelompok orang datang ke pengawasan Tianyi. Hari pengawasan medis masih beroperasi normal. Dugu Tianxi. Beberapa perwakilan langsung menyambutnya. Apakah Yu Feng Tianxi tidak pernah keluar? Dugu Tuo bertanya. Tidak. Sudah di dalam. Apa ada yang salah dengan Tianxi Dugu? Tanya beberapa orang. Tidak. Aku akan masuk dan mencari Yu Feng Tianxi. Aku ada keadaan darurat. Dugu Tuo langsung masuk ke dalam. Ketika mereka datang ke wilayah pribadi pengawasan Tianyi Yu Feng Tianxi, yang lain tidak berani melangkah lebih jauh. Ayo, masuk. Dugu Tuo memimpin kerumunan. Segera setelah itu, mereka sampai di gerbang aula utama. Ini. Mereka segera melihat 2 mayat. Ini adalah 2 murid Yu Feng Tianxi yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari. Terbunuh. Sepertinya sudah lama. Tidak, sesuatu terjadi. Dugu Tuo bergegas masuk. Di manakah sosok Yu Feng Tianxi? Bab 3509 tiba-tiba sadar. Sepertinya Yu Feng Tianxi sudah lama pergi. Sudah lama sekali. Semua orang melihat sekeliling di aula pengawas Tianyi, tetapi tidak ada seorang pun sama sekali. Yang besar itu buruk. Datang dan lihatlah. Semua obat ajaib di penjara Tianyi hilang. Ini telah dijarah. Ibu. Negara menemukan masalah besar lagi. Benar saja. Tidak ada yang bisa melihat obat ajaib sedikit pun di rak obat di aula utama atau di kompartemen gelap. Tidak ada yang tersisa. Bahkan tempat penyimpanan obat ajaib yang paling berharga pun kosong. Ini. Dugu Tuo langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Selain membunuh Yu Feng Tianxi, tujuannya di sini adalah untuk mengendalikan pengawasan Tianyi. Dengan obat-obatan ajaib ini di langit, kekuatannya dan ras alien Xuanming telah benar-benar meningkat 1 tingkat. Ini yang dia inginkan. Itu menghilang begitu saja. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kemana Yu Feng Tianxi pergi? Kemana perginya obat ajaib itu? Dugu Tuo sedikit tidak sabar. Mungkinkah Yu Feng Tianxi mengambil semua obat ajaib? Dia meninggalkan penjara Sentian. Seseorang berkata tanpa sadar. Dugu Tuo menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Sebelum Tianxi pergi, dia mempercayakan seluruh kota iblis kepada Yu Feng Tianxi. Dia adalah satu-satunya yang tidak akan pergi. Selain itu, kedua muridnya juga mati. Mungkin dia yang melakukannya. Dugu Xiao berlari keluar untuk melihat-lihat lagi. Saya tidak tahu apakah saya tidak memeriksanya. Ternyata penjara Sentian juga telah dijarah, dan banyak harta telah hilang. Dugu Tuo dan ibu negara saling memandang. Segera mengerti apa yang sedang terjadi. Yu Feng Tianxi pasti tidak menghilang sendiri. Dia mungkin telah diculik oleh orang lain. Ngomong-ngomong, harta karun Sentianjian dan obat ajaib Tianyijian diambil. Tapi siapa itu? Punya masalah besar. Kekuatan Yu Feng Tianxi adalah nomor 1 selain Tianxi. Seberapa kuat untuk bisa membawanya pergi diam-diam? Tak terbayangkan. Ye Junlin adalah level ini, kan? Dugu Tuo dan ibu negara semuanya berkeringat dingin. Dugu Xiao berkata, saya merasa bahwa tidak ada rahasia di Sentianjian. Pertama-tama, tidak ada yang tahu bahwa hal besar seperti itu terjadi di Tianjian, dan tidak ada yang tahu bahwa harta karun Sentianjian hilang. Saya merasa bahwa kelompok orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga akrab dengan para dewa. Segala sesuatu tentang Tianjian. Hanya dengan cara ini kita bisa tidak tahu. Tidak ada yang tahu tentang itu begitu lama. Boom. Dugu tubuh Tuo gemetar setelah mendengar berita itu. Sebuah firasat buruk menghampirinya. Tidak baik. Kata-kata Dugu Xiao mengingatkannya. Kekuatan yang mengambil Yu Feng Tianxi tidak hanya kuat, tetapi juga akrab dengan segala sesuatu tentang Sentianjian. Itu artinya kekuatan ini berasal dari divisi setan kota. Pengingat Ye Junlin sebelumnya diabaikan. Apa fokus dari Caksi Pavilion? Dia tidak menganggapnya serius. Sekarang dia menjadi gila. Benar-benar.
Itu artinya masih ada kekuatan tersembunyi di Departemen Sihir Kota yang tidak dia ketahui. Saya pikir dia adalah satu-satunya penyamaran yang disusupi di Departemen Sihir Kota. Saya tidak berharap ada lebih dalam dari yang dia sembunyikan. Apa yang Ye Junlin katakan benar. Tersembunyi di Paviliun Barat. Yang lebih menakutkan adalah mereka bahkan tidak mengetahuinya. Dia telah dipimpin oleh hidung untuk waktu yang lama, mengira itu adalah Tian Shifu. Tapi itulah yang membuat orang berpikir. Ibu negara juga memikirkannya. Setelah keduanya saling memandang, tubuh mereka bergetar hebat. Tidak baik. Karena kekuatan ini sangat akrab dengan segala sesuatu tentang Sentianjian. Mereka juga mengambil harta Sentianjian dan obat ajaib Tianyijian. Mereka belum tahu. Sangat mungkin bahwa pemukiman ras alien Xuanming telah sepenuhnya terungkap. Kekuatan ini telah lama ditemukan. Sekarang biarkan berita keluar sedikit demi sedikit. Ini bukan alarmisme, tapi mereka tahu segalanya. Saya akhirnya mengerti bagaimana ras alien Xuanming terungkap. Bab 3510 bagaimana jika Anda menambahkan saya? Hanya mereka sendiri yang tidak tahu. Mereka pikir aman untuk bersembunyi di penjara para dewa. Hasil dari itu, kekuatan ini telah lama dikenal untuk mengendalikan segalanya. Ini terlalu menakutkan. Bagi mereka, itu adalah bencana. Kekuatan ini luar biasa. Pada saat ini, Dugu Tuo merasa seperti menjadi sasaran ular berbisa. Seolah-olah semua mata menatapnya dalam kegelapan. Hanya saja dia tidak bisa melihat. Siapa kekuatan di Paviliun Barat ini? Kekuatan leluhur Paviliun Barat juga rata-rata baginya. Siapa lagi yang ada di Paviliun Barat? Kita dalam bahaya. Tiba-tiba, Dugu Tuo menyadari sesuatu. Wajah seluruh orang berubah liar. Mereka akan membuat masalah di divisi penindasan, dan mereka harus bertindak sebelum mereka terungkap. Tapi kekuatan ini mengendalikan segalanya, dan aku pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Ketika mereka bertindak sekarang, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Bunuh. Pada saat ini, semburan teriakan pembunuhan datang dari luar. Semua pasukan dari divisi setan kota datang. Ada juga ahli dari pengawas sentian dan pengawas penegakan hukum yang telah mengepung tempat ini dan pijakan ras alien Xuanming, di dalam dan di luar 3 lantai. Kali ini, Dugu Tuo dan yang lainnya tercengang. Awalnya, jika mereka menyerang tiba-tiba, dengan kekuatan ras alien Xuanming, pasti akan mudah untuk mengalahkan divisi penindasan iblis. Tapi sekarang sebaliknya, dan mereka adalah pihak yang terkepung. Masalah. Kali ini rencananya gagal. Akan menyenangkan bisa pergi hidup-hidup. Dugu Tuo adalah mata-mata ras alien Shenluo di kota iblis. Dan ibu negara dan Dugu Xiao adalah sisa-sisa ras alien Shenluo. Ras alien Xuanming dan ras alien lainnya semuanya tersembunyi di penjara sentian. Semua orang meletakkan semua bukti besi di depan mata mereka. Ini membuat divisi setan kota sangat marah. Mereka sudah terlalu lama dibohongi. Ini benar-benar tak tertahankan. Satu demi satu, mereka semua menunjukkan aura yang kuat, dan mereka akan mencabik-cabik Dugu Tuo dan yang lainnya. Oke, Dugu Tuo. Kamu benar-benar membunuh orang-orang dari pengawas Tianyi. Dan Yu Feng Tianxi. Kamu membunuhnya juga. Hilang. Apakah kamu mencuri semuanya? Orang-orang yang diatur oleh Gong Qianqiu menuangkan semua air kotor di Dugu Tuo beberapa orang. Selesai. Itu tidak bisa dicuci sepenuhnya sekarang. Tidak berdebat. Bagaimanapun, fakta ada di depan Anda. Yu Feng Tianxiren hilang, dan tubuh kedua muridnya ada di sini. Obat ajaib dari pengawasan Tianyi hilang. Mereka kebetulan ada di sana. Jangan salahkan mereka untuk siapa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdebat. Langsung dipukuli sampai mati. Semua orang ingin menangis tanpa air mata. Bukan kita. Kita telah dianiaya. Meskipun kita mengakui identitas kita sebagai alien, kita tidak mengakui bahwa kita melakukan hal-hal ini. Dugu Xiao membantah keras. Hanya saja tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Semuanya diperlakukan seperti omong kosong. Tidak hanya itu, 10 arogansi teratas menghilang.
3 orang suci di Paviliun Utara meninggal, dan 4 artefak suci dari Paviliun Kota semuanya dibuat oleh mereka. Mereka juga menganiaya Tian Shifu. Biarkan divisi Zenmo melawan Tian Shifu. Ini adalah rencana mereka. Biarkan divisi Zenmo dan Tian Shifu berperang, dan kemudian alien Xuanming memanen dan menang sepenuhnya. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Ye Junlin. Kalau tidak kita akan tertipu. Selanjutnya, jangan berani apakah semua yang mereka lakukan ditempatkan di atas kepala mereka. Sebuah perang juga dimulai. Sekarang apa yang kita katakan tidak ada gunanya. Ayo bertarung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan kami? Dugu Tuo masih tidak takut. Lagi pula, masih ada kekurangan master di divisi setan kota. Alien Xuanming masih sangat kuat. Selain itu, Yu Feng Tianxi tidak ada di sana. Dia yakin akan membunuhnya. Ini. Semua orang di Zenmo Si memang tiba-tiba terdiam. Tidak baik untuk membunuh. Bagaimana jika Anda menambahkan saya? Terdengar suara menggelegar. Ye Junlin ada di sini. Dia datang bersama King Long dan yang lainnya. Ini sudah berakhir. Melihat Ye Junlin, dia langsung putus asa. Bersambung.